14 Agustus 1945, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang membaca sesuatu dan mendengarkan radio. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Apa benar yang kau dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Setelah mendengarkan berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Moh Hatta untuk memberitahu berita ini. Waalaikumsalam, silakan duduk. Bagaimana dengan kemerdekaan kita? Bukankah kemerdekaan telah diberikan kepada PPKI? Tapi menurut saya lebih baik kemerdekaan dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita melalui PPKI, sekutu akan mengakui Indonesia buatan Jepang. Maka kita harus segera memproklamasikan Jepang telah menyerah dan menyerang para sekutu. Itu artinya Indonesia berada dalam kekosongan kekuasaan. Maka dari itu kita lebih baik segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang. Tapi apakah Bung Karno akan sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus, Bu. Mari kita berangkat. Mari. Syahrir dengan Moh Hatta menemui Sukarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Sukarno menolak. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ada masalah apa? Ada yang ingin saya sampaikan Bung. Jepang telah mengalah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita pergunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru, Bung? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Tapi Bung, Maafkan saya, Hatta. Kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Saya permisi. Mari, Bung. Mari. 15 Agustus 1945 di rumah Bung Karno berkumpul golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Soleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, usaha golongan muda gagal. Para pemuda melaksanakan pertemuan dan mereka sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik! Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tetapi kemana kita akan membawanya? Ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Subena untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mendesak
mereka agar melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan kami keamanan dan mencarikan tempat persembunyian untuk Bung Karno dan Bung Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jikisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, bagaimana kalau besok subuh? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk membawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno, dan Soekarno bersedia ikut rombongan pemuda ke Rengas Dengklok bersama istri dan anak. Bung Karno! Ada apa? Ikut kami ke Rengas Dengklok. Mengapa dan untuk apa saya ikut? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Bung Karno harus kita bawa ke Rengas Dengklok bersama anak dan istri Bung Karno juga. Pergi sekarang, Bung. Tidak ada waktu lagi. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok, dan Bung Hatta tiba terlebih dahulu. Dan keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam sebuah rumah. Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini saat yang tepat untuk melaksanakannya. Itu mudah percaya kabar itu. Di depan pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin memerdekakan atas dari payah kami sendiri, bukan hadiah. Itu benar, Bu. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, kita adalah bentukan Jepang dan kita bisa dijajah kembali. Ada apa, Subarjo? Apa PPKI batal dan Jepang menyerah pada sekutu? Jadi berita tersebut benar adanya? Bukankah saya dan Sahrir telah memberitahu kepada Bung? Tapi saya belum begitu percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Misalkan kami pulang sekarang. Mari, Bung. Sesampainya di Jakarta, 15 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama pemuda. 17 Agustus 1945, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah berkumpul di ruang makan untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bu, hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian setuju? Setuju! Lalu, siapakah yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau semua yang di sini menandatangani naskah ini? Saya rasa terlalu banyak, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang mendatangani naskah ini atas nama bangsa Indonesia. Tolong ketik naskah ini. Baik, Bu. Nah, udah. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana dalam Quran turun pada tanggal 17. Selain itu, umat Islam beribadah sebanyak 17 rakaat dalam sehari. Jadi, hari ini Jumat tanggal 17 Agustus. Setuju, Bu? Lebih cepat, lebih baik. Saya akan menurut Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiang. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini, Bung, naskahnya. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbajak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Proklamasi
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.